Kejaksaan Agung terus menyelidiki perkara dugaan korupsi penyediaan menara BTS Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Bakti 2020-2022. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa puluhan orang saksi dan mencekal 23 orang terkait kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1 triliun rupiah. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan pembangunan BTS harus dilanjutkan bersama dengan proses penyelidikan dugaan kasus korupsinya. Ia berharap proses penyelidikan dapat berlangsung dengan baik dan cepat untuk menjaga momentum pembangunan di lapangan. Di satu sisi proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung berjalan, di sisi yang lain saya juga minta manajemen PLU Bakti ya untuk tetap melakukan pembangunannya. Memang tidak gampang pasti ya, tapi pembangunan harus terus berjalan. Untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi BTS Bakti, Kemenkominfo juga telah menyerahkan data anggaran kepada Kejaksaan Agung pada November 2022. Kejaksaan Agung menyampaikan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana soal rencana pemeriksaan Menkominfo oleh Kejaksaan Agung? Kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari kantor Kejagung. Dian, sudah adakah konfirmasi terkait Menkominfo akan hadir untuk diperiksa pada Kamis besok, Dian? Sayang sekali sampai dengan saat ini Kejaksaan Agung mengatakan bahwa belum ada konfirmasi dari Menkominfo Johnny Plate apakah yang bersangkutan ini akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS yang akan dilakukan pemeriksaannya pada hari Kamis besok, Cynthia, sekitar pukul 9 pagi. Tapi secara terpisah atau dalam kesempatan yang berbeda, ini Menkominfo Johnny Plate sempat menyampaikan juga kepada wartawan bahwa untuk besok ini ia sudah memiliki agenda atau kegiatan di luar kota. Nah, tentu saja kalau nanti besok Johnny Plate ini tidak memenuhi pemeriksaan atau panggilan pemeriksaan Kejagung, karena ini baru panggilan pertama, nantinya penyidik ini akan melayangkan atau mengirimkan surat panggilan yang kedua. Tetapi tentu Kejaksaan Agung berharap ini Johnny Plate bisa hadir dalam pemeriksaan, bersikap kooperatif karena tadi disampaikan bahwa keterangan Johnny Plate dalam kasus ini sangat penting mengingat bahwa proyek pengadaan BTS ini di bawah Kemenkominfo dan kemudian juga kita tahu bahwa Johnny Plate ini sebagai menteri dan kemudian juga dalam proyek pengadaan BTS Johnny Plate berperan sebagai ketua satuan kerja sekaligus juga penanggung jawab pengelola anggaran begitu. Nah, untuk kita ketahui bersama Cynthia atau untuk kita ingat bersama bahwa memang proyek pengadaan BTS atau stasiun pemancar telekomunikasi ini sudah diinisiasi oleh pemerintah sejak tahun 2020 yang lalu, yang kemudian pengadaannya ini ditargetkan bisa menjangkau lebih dari 7.900 wilayah yang belum terjangkau layanan komunikasi dan juga internet, termasuk juga wilayah 3D atau terdepan, terpencil dan juga tertinggal. Pembangunan BTS ini juga kita ingat dibagi menjadi 2 tahapan, di mana tahapan pertama ini ditargetkan bisa selesai pada tahun 2022 kemarin dan tahapan keduanya ini bisa diselesaikan pada tahun 2023. Tapi seperti yang kita tahu dalam proses perjalanan pengadaan proyek ini ternyata ditemukan ada penyelewengan atau ada dugaan korupsi. Nah, dalam kasus ini Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan 5 orang tersangka setelah memeriksa 60 orang ini yang terdiri dari dua belah pihak, baik itu penyelenggara negara maupun dari pihak swasta, dan kemudian juga Kejaksaan Agung sudah memutuskan untuk mencekal 23 orang untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan untuk mempermudah proses penyidikan. Apakah pemanggilan Menkominfo Johnny Plate dalam kasus ini juga akan membuka peluang adanya tersangka baru? Tentu itu yang nanti akan kita nantikan dan tentu saja ini akan bergantung pada proses penyidikan. Kita sama-sama pantau dan cermati, Cynthia. Baik, terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kejagung.